Baru-baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak Bipang, dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa, dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja. Dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Ya, saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi yang saat ini penting, ya, kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Terima kasih Pak. Mengkritik dengan kritikan yang sekiranya bisa menumbuhkan satu perbaikan kepemimpinan, saya kira sah-sah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalkan. Selamat sore. Kita banyak menyaksikan tentang bagaimana hari ini kejadian tentang bagaimana seorang pengurus BEM atau BEM UI mencoba untuk memberikan satu kritik terhadap pemimpin kita, Presiden Joko Widodo. Banyak hal tentang, banyak orang yang respon tentang bagaimana mahasiswa dinilai tidak patut dalam mengkritik presiden. Sampai-sampai pihak rektorat UI itu memanggil saudara yang kemudian lalui kritikan. Saya akan mencoba menganalisis bagaimana sebetulnya kejadian ini dilakukan. Bagi saya yang juga seorang dosen swasta tentunya di Tegal di hari ini, mengatakan bahwa apa yang terjadi pada mahasiswa UI yang mengkritik presiden adalah sebuah hak asasi manusia. Mengkritik kepemimpinan itu wajar. Memberikan satu peringatan atau tazkirah kepada seorang pimpinan itu hal yang biasa. Bahkan selama itu mengkritik dengan kritikan yang sekiranya bisa menumbuhkan satu perbaikan kepemimpinan, saya kira itu sah-sah saja. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kritikan itu menjadi sebuah hal yang bisa diterima atau enggak. Itu bagian terpenting dari sebuah pembahasan hari ini. Bahwa menurut proses perjalanan atau historisitas bangsa Indonesia, pemuda selalu kemudian memberikan masukan-masukan terhadap perjalanan bangsa Indonesia. Presiden mana sih yang kemudian tidak pernah melakukan atau tidak pernah mengalami kritikan-kritikan terhadap pemuda, khususnya mahasiswa? Jadi kalau ada kepengurusan BEM UI mengkritik presiden, saya kira ini bagian dari dialektika realitas
kepemimpinan, pemerintahan sebuah negara. Maka dari itu saya tetap mendukung adanya proses perjalanan apa yang dilakukan oleh mahasiswa BEM UI. Tapi ya, perlu kita catat bahwa kritikan itu harus bersifat konstruktif. Kritikan itu bersifat logis. Kritikan itu bersifat empiris, sesuai dengan data-data yang ada, sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Boleh saja kita memberikan satu trigger di mana ketika kita melakukan satu opini, maka masyarakat membaca. Penting. Tapi sebelum melakukan itu, maka lakukan sebuah kajian-kajian. Lakukan sebuah diskusi-diskusi tentang bagaimana perjalanan kepemimpinan yang nanti bakal menjadi sebuah bahan kritikan bagi mahasiswa. Saya tetap mendukung adanya kritik dari mahasiswa UI kepada pemimpin kita, presiden kita, tapi dengan satu catatan, bahwa kritikan itu harus logis. Kritikan itu harus betul-betul sesuai dengan data. Kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai sebagai the king of lip service merupakan bagian dari proses yang harus dilalui dalam sebuah pemerintah. Intinya adalah, kalaupun dinilai lip service, maka tunjukkan bukti-buktinya. Apa yang menjadi catatan-catatan mahasiswa, sampaikan. Kalau memang perlu untuk dinilai oleh sebuah civil society atau masyarakat. Mudah-mudahan pemimpin kita tidak anti kritik. Apa yang disampaikan mahasiswa bagian dari sebuah aspirasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Intinya, saya mendukung tetap kritikan dari mahasiswa UI kepada presiden kita dengan catatan, kalau memang ada bukti bahwa apa yang menjadi satu catatan mahasiswa itu bersifat logis, empiris, fakta-fakta yang ada, data-data yang ada, dan pastinya sesuai dengan sebuah fakta. Intinya, kritik boleh, tapi konstruktif, sesuai dengan etika yang ada, etika adab ketimuran yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.